Tidak sampai 5 tahun, di Amerika sudah memiliki sekitar 120 kedai kopi Starbucks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Agung Hadimas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Siapa di sini yang nggak kenal kopi terkenal yang telah memiliki banyak cabang di dunia dengan ciri khas logo yaitu putri duyungnya, kopi Starbucks. Di video kali ini saya akan sharing tentang kisah inspiratif dan mengambil poin pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Starbucks. Oke, langsung saja simak video berikut ini sampai habis. Ini dia Tuan Howard Schultz. Meski beliau bukan pendiri dari Starbucks, namun berkat tangan ajaib dari Tuan Howard Schultz, Starbucks bisa berjaya dan sukses hingga saat ini. Howard Schultz lahir di Brooklyn, New York tahun 1953. Sejak kecil, Howard Schultz telah rajin membantu orang tuanya. Namun suatu hari, musibah menimpa keluarga Howard Schultz. Ayahanda dari Tuan Howard Schultz mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki dari ayahandanya patah. Ketika berusia 12 tahun, Tuan Howard Schultz mulai belajar bekerja untuk membantu kedua orang tuanya. Ia bekerja sebagai pengantar koran keliling dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Pada saat itu, ketika ia mengantarkan koran, banyak tetangga dan orang-orang yang nyinyir karena Howard Schultz berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, Howard Schultz muda, pada saat itu ia hanya mengambil sisi positifnya, dan apabila itu bermanfaat akan ia evaluasi diri dia, lalu dia perbaiki diri dia dan memberikan kualitas yang terbaik. Namun dengan kegigihan dan kerja keras yang kuat dari Howard Schultz, ia berhasil perlahan-lahan mendapatkan pundi-pundi uang untuk bisa membantu keluarganya. Ketika Howard Schultz lulus SMA, ia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun faktor ekonomi yang kurang mendukung, akhirnya ia menjadi ragu untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Karena Howard Schultz pada saat SMA memiliki minat dan bakat di bidang football Amerika, ia memiliki prestasi dan akhirnya ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang ia inginkan. Akhirnya beliau mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang ia inginkan hingga lulus dan akhirnya ia menjadi orang pertama di keluarganya yang menjadi seorang sarjana. Beberapa bulan kemudian, Howard Schultz melamar pekerjaan dan ia bekerja di perusahaan nama Plus, yaitu perusahaan penyedia peralatan dan kebutuhan untuk membuat racikan kopi. Karena sering banyaknya langganan dari perusahaan nama Plus, Tuan Howard Schultz ini mengamati salah satu pelanggan setianya, yaitu kedai kopi. Lalu ia bermain dan berkunjung ke kedai kopi ini yang bernama Starbucks. Pada saat itu, kedai kopi kecil ini hanya menjual biji-bijian kopi dan ia tidak menjual minuman kopi. Ketika ia mampir ke kedai kopi Starbucks ini, ia langsung melihat seperti ada potensi dari kedai kopi ini yang bisa ia kembangkan dan ia besarkan supaya bisa makin berkembang dan makin sukses. Karena hal itulah yang menyebabkan Howard Schultz keluar dan resign dari perusahaan nama Plus, lalu ia ingin mendaftarkan diri dan bekerja di perusahaan kedai kopi ini. Beberapa waktu kemudian ia diterima bekerja di kedai kopi Starbucks. Ia ditempatkan di bidang divisi marketing. Pekerjaannya sangatlah berat, tidak seperti sekarang. Pada zaman dulu, Tuan Howard Schultz hanya mendapatkan tidak sampai separuh gaji ketika ia di perusahaan nama Plus, dan pekerjaannya sangat berat sekali. Namun ia terus menekuni pekerjaannya hingga ia diutus untuk pergi ke Italia untuk mengamati industri kopi dan mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sana. Ketika di Italia, Howard Schultz langsung mampir ke salah satu kedai kopi yang terkenal yang ada di Italia. Ia melihat di sana orang-orang sangat nyaman nongkrong bersama teman, bersama orang-orang yang mereka sayangi. Mereka sambil minum kopi, bercerita, dan ketawa bersama. Itu salah satu hal yang menyebabkan inspirasi dari Howard Schultz ini harus bisa menjadi kenyataan. Karena apabila ini diterapkan di kedai kopi Starbucks, kemungkinan besar juga akan sukses. Dan melihat potensi ini, akhirnya ia kembali ke kedai kopi Starbucks dan pulang dari Italia sambil membawa ilmu-ilmu dan trik-trik yang telah ia pelajari di sana untuk diterapkan di kopi Starbucks ini.
Lalu Hostkus bercerita kepada salah satu pendiri kopi Starbucks. Ia menceritakan ide-ide dan menceritakan hal yang ia temukan yang ada di Italia. Namun, salah satu pendiri Starbucks tersebut ia menolak dari ide Hostkus karena ia sudah merasa senang berada di zona nyamannya dan ia tidak mau berkembang untuk mengembangkan bisnis kedai kopinya ini. Karena merasa ide dari Hostkus ini ditolak, akhirnya Hostkus resign dari kedai kopi Starbucks dan ia mulai mengumpulkan pundi-pundi untuk membangun bisnis kopinya sendiri. Setelah ia mengumpulkan pinjaman dana dari teman-temannya dan orang-orang lain, Hostkus membangun bisnis kopinya sendiri dengan nama Il Giornale yang ia beri nama dari bahasa Italia. Dan ia menerapkan ilmu-ilmu yang ia pelajari dan ia dapatkan, dan ia menuangkan seluruh kreativitas dari yang ia dapatkan selama ini ke kedai kopinya sendiri. Akhirnya beberapa bulan kemudian Il Giornale sukses dan telah memiliki cabang dan ia sangat diminati oleh banyak masyarakat di daerahnya. Beberapa bulan berselang, Hostkus mendengar kabar bahwa kedai kopi Starbucks ingin menjual tokonya beserta label Starbucks-nya dengan harga 4 juta US dollar. Akhirnya Hostkus membeli kedai kopi Starbucks ini dengan harga yang telah ditawarkan oleh para pendiri dari Starbucks. Akhirnya ia mendesain dan mengkonsep kedai kopi Starbucks ini sesuai dengan keinginannya dan ia mulai mengembangkan dari bisnis kedai kopi Starbucks ini supaya bisa makin meluas di Amerika. Tidak sampai 5 tahun di Amerika sudah memiliki sekitar 120 kedai kopi Starbucks. Akhirnya beberapa bulan kemudian kedai kopi Starbucks ini mulai merambah dunia internasional dan ia mulai menjajaki negara-negara lain untuk membuka cabang dari kopi Starbucks ini. Berkat kegigihan dan kerja keras dari Hostkus, akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya kopi Starbucks saat ini. Selanjutnya ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Hostkus, sang penyukses dari kedai kopi Starbucks ini. Yang pertama, Hostkus memiliki tekad yang kuat karena ia melihat potensi dan peluang usaha dari kedai kopi ini yang dulunya hanya menjual biji-bijian kopi. Lalu ia memiliki ide-ide untuk bisa mengembangkan lagi kedai kopi ini untuk menjual produk minuman. Yang kedua, kerja keras dan pantang menyerah. Sejak kecil, Hostkus telah diajari untuk rajin dan bekerja keras. Dan ia akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya karena dari kecil ia sudah terlatih untuk kerja keras dan pantang menyerah. Yang ketiga, Hostkus terus mengembangkan inovasi dari kedai kopi Starbucks ini supaya bisa makin diminati banyak orang dan ia membuka cabang di banyak negara. Itu tadi merupakan sedikit informasi tentang kisah sukses dan kisah inspiratif. Dan kita bisa mengambil poin pelajaran dari kisah Starbucks Coffee. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang menyukai video ini bisa like, komen, lalu share ke seluruh sosial media teman-teman. Terima kasih, saya Agung Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.